Hai guys, di kesempatan kali ini beta akan menjelaskan kembali tugas IMK, tapi yang bagian kedua. Di sini sebelum mulai, perkenalkan beta nama Kevin Alfredo Maskim dengan NPM 12155201240185, mata kuliah interaksi manusia dan komputer kelas A. Oke. Fokus pembahasan kita di kali ini yaitu faktor-faktor utama dari komputer dalam interaksi manusia dan komputer. Kalau tugas pertama itu fokusnya faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Kalau bagian kedua ini berfokus pada faktor komputer dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, kita akan menjelaskan tentang sistemnya terlebih dahulu. Sistem ini sendiri biasa katong tahu kalau sistem ini tidak lepas dari yang namanya bekerja bersama. Sehingga sistem di dalam komputer ini juga memiliki komponen-komponen yang eh, saling bekerja bersama-sama untuk mengolah data menjadi informasi. Di dalam komputer ini terdapat tiga komponen utama yang saling bekerja bersama, hardware, software, dan brainware. Oke, di sini ada 8 faktor komputer dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah peralatan masukan teks, yang kotong kenal dengan input. Di sini peralatan masukan teks input advice digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Nah, ini seperti kotong sedang berkomunikasi dengan komputer, kotong ingin eh, menyuruh komputer untuk menyelesaikan kotong perintah dengan cara kotong memasukkan perintah itu. Perintah itu dapat dimasukkan lewat keyboard, touchscreen, dan voice input. Kemudian ada yang namanya pointing device, digunakan untuk mengontrol kursor atau memilih objek di layar. Nah, kursor ini dianalogikan kayak kalau manusia menggunakan tangan mereka untuk membantu membuat sesuatu, untuk menyelesaikan tugas, membuat sesuatu dan lain-lain. Sedangkan kursor ini juga digunakan manusia di dalam komputer untuk tujuan yang sama sebagai tangan untuk dapat membantu pekerjaan di dalam komputer. Yang paling umum kau tahu mouse, kemudian ada touchpad, stylus, dan pena digital. Yang berikut adalah peralatan output yang tadi kalau sudah ada input pasti ada output. Output ini setelah input tadi, setelah potong menginput perintah, di sini output akan mengeluarkan hasilnya, akan memberikan jawaban dari perintah yang kalian kasih tadi. Output ini digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Nah, contohnya monitor, speaker, proyektor. Kemudian ada yang namanya pencetakan, printing device, digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Contohnya monitor, speaker, dan proyektor. Nah, teman-teman, di dalam komputer ini juga tidak terlepas dari yang namanya memori. Memori sendiri ini di dalamnya terdapat em, perangkat lunak yang sangat penting untuk membantu pengoperasian komputer ini. Nah, kemudian di dalam memori ini terdapat dua jenis, RAM sementara dan ROM storage itu permanen. RAM ini cepat tapi hilang saat mati, ROM tidak hilang, itu permanen. Yang ketujuh, format penyimpanan data. Cara data disimpan dan diorganisir dalam sistem. Ada dokumen, PDF, dan JPG. Kemudian kecepatan prosesor menunjukkan seberapa cepat komputer memproses data diukur dalam gigahertz. Pengaruh dalam IMK, semakin cepat, semakin lebih responsif, mengurangi waktu tunggu atau loading. Oke. Nah, ini referensi saya dari dua website yang beta tampilkan ini. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.